Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bertemu kembali pagi hari ini. Dan mari kita mengawali pagi ini dengan renungan firman Tuhan yang menuntun kita memasuki hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat kami. Ya Tuhan, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, pimpinlah sertailah kami dalam segala hal, ketika kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini nas yang kita akan renungkan terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12. 2 ayat saja saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata adalah ungkapan isi hati seseorang. Baik itu diucapkan dengan penuh kesadaran, atau tanpa disadari sepenuhnya, karena sudah menjadi kebiasaannya. Demikian, mungkin kalau ada orang mengatakan, wah memang kata-katanya kasar, tetapi sebenarnya hatinya baik. Pernyataan itu pasti tidak benar. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 dan ayat 18 dan 19, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Orang yang suka bertengkar mengeluarkan kata-kata yang jahat untuk menyerang sesama yang percaya, tidak hanya menyingkapkan kecemaran atau kenajisan dirinya, tetapi juga mengungkapkan bahwa ia melanggar hukum yang terutama. Ia jelas tidak mengasihi Allah dengan cara tidak mentaati firman-Nya. Juga tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri, karena kata-katanya tidak membangun mereka sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, tetapi justru menghancurkan dengan perkataannya. Perkataan seseorang juga merupakan wujud dari iman pada Allah dan perintah-perintahnya. Roh Kudus bukan hanya mengingatkan firman Tuhan, ia juga memimpin, mendorong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, termasuk bagaimana anak-anak Tuhan berkata-kata. Frekuensi seseorang mengeluarkan kata-kata jahat, kotor, sembrono, dan yang lain-lain terhadap sesamanya jelas menandakan bahwa seseorang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatannya. Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 26, jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara kasih, mari kita merenungkan pesan Tuhan pagi ini, dan izinkan firman-Nya membasuh, membersihkan semua yang kotor dalam hati kita. Membiarkan firman Tuhan menggantikan semua perbendaharaan kita yang lama dengan yang baru. Kata-kata yang baru yang penuh kasih, yang membangun, bukan yang meruntuhkan, menghancurkan sesama. Dan demikian kita ditahirkan, disucikan kembali oleh firman-Nya, seperti air yang membasuh semua yang kotor dan membuatnya bersih. Mari kita mengusahakan perubahan dalam berkata-kata kepada sesama kita. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing, di tempat kita bekerja, dan dalam persekutuan kita. Tidak mudah, tidak jadi dalam semalam.
Kita hanya perlu kesungguhan, ketekunan untuk mengubah hati kita, perbendaharaan kata-kata kita, pikiran dan perasaan kita. Sedemikian yang keluar dari mulut kita adalah berkat dan bukan kutuk. Kata-kata yang membangun dan bukan yang meruntuhkan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menjadikan kita berkat, juga melalui setiap perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, ialah perenungan kami yang singkat ini, mengingatkan kami akan isi hati Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi berkat Tuhan, dimanapun kami berada, juga melalui setiap tutur kata kami. Bukan memfitnah, bukan menghakimi, tetapi kami boleh memberkati, menolong mereka untuk membangun mereka dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur dan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.